masjid, ngapain di sini? Kamu dari mana aja, Toti? Aku dari tadi di sini. HP-mu saya telepon juga nggak aktif. Dari Watulumbung aku. Di mana itu? Ngapain aja kamu di sana? Akhir-akhir ini kamu jarang ikut majelis taklim. Kemarin aku kuliah lapangan, Mas. Banyak tugas yang harus aku kerjakan. Jadi belum sempat ke majelis taklim. Sholatmu gimana, Teh? Jangan-jangan kamu juga lupa. Kamu harus fokus belajar agamamu. Fokus ke taklim, Teh. Kamu tuh siapa sih, Mas? Kok ngatur-ngatur aku? Ayahku bukan, ibuku bukan. Udah deh, nggak usah ngatur-ngatur aku. Aku nggak mau kamu rusak dalam pergaulan. Seharusnya kamu terima kasih sama aku. Insya Allah aku bisa jaga diri, Mas. Nggak perlu bantuanmu. Maaf. Teh. Halo Rula, kakak Toro datang. Ayo kita pesta. Rul, kok lama banget sih? Rula. Setan anak, goblok. Kasihan nasibnya Kang Rulah, Kang. Goblok. Mati kok gantung diri. Bikin takut orang aja. Rugi aku semalam beli minuman. Dasar goblok kamu, Rul. Kang Rulah pasti stres berat, Kang. Makanya dia memilih seperti ini. Ya, apalagi kalau bukan orang goblok, stres, pengecut. Mati pakai nakut-nakutin orang. Coba kamu semalam duluan yang datang. Lihat wajahnya melet gitu. Hi! Dasar goblok Rulah ini. Kang, ini gimana sih, Kang? Temen kita mati kok malah digoblok-goblokin, bukannya didoain gitu loh, Kang. Alah, mau didoain kayak apa? Orang gantung diri ini tetap masuk neraka. Aku aja bingung mau doa apa. Ya sudahlah, Kang. Yang penting sekarang kita mesti saling jaga, Kang. Harus kompak. Jangan sampai ada yang hilang lagi. Ah, setan kamu dong. Siapa yang mau hilang? Kamu aja mau minggat transmigrasi aja nggak jadi. Ayo kita pulang. Laporan sama juragan. Biarin Rulah ini di sini sendiri sama setan-setan di sini. Ayo, dasar goblok kamu, Rul. Iya toh, Kang. Assalamualaikum, Mbak Bos. Waalaikumsalam. Aduh Rati. Apa kabar? Tot, ini siapa? Wisnu, pacar saya. Pacarnya. Iya. Bener. Oke, Mbah kerjakan ini. Nanti bantu-bantu Mbah. Kalau mau minum sudah tahu dapur. Mau pilih tenda atau apa. Dan jelaskan tempat ini. Apa saja jelaskan supaya Wisnu tahu rumah ini punya apa saja. Orang yang pernah tinggal di rumah harus tahu di sana ada apa. Ayo senang baik. Mbah nyiram dulu ya. Jadi ini nih Mas Wisnu, Mbak Rati, beberapa vegetasi yang kita tanam di Istana Trigona Watulumbung. Ini
Ada terong, ada cabe, ada kenikir, ada bunga kertas, ada bunga santos. Jadi ini vegetasi di sini yang bermanfaat banget untuk perkembangan kelanceng dan menghasilkan madu serta bipolen dan resin yang ada di sini untuk diproses menjadi propolis. Nah, dengan adanya trigona ini di sini, kita selain menghasilkan madu dan bipolen juga membantu polinisasi untuk tumbuhan-tumbuhan seperti terong dan cabai yang ada di sekitar sini. Jadi mereka yang membantu kita untuk penyerbukannya sehingga bisa menjadi terong, menjadi lombok dan berbagai macam hal lainnya. Nah, jadi mereka ini datang ke sini seperti ini nih, contohnya kan kelihatan banyak banget ada trigona-trigonanya yang ada di sini. Mereka mengambil nektar, mereka mengambil serbuk sarinya, mereka bawa ke sarang mereka sehingga menjadi produk yang kita nggak bisa ambil sendiri. Jadi kita membutuhkan mereka sebagai perpanjangan tangan kita untuk mendapatkan hasil alam yang kita sebagai manusia yang sangat pintar, sangat maju di zaman sekarang ini, tetap kita nggak bakal bisa mengambil hal seperti ini. Gara-gara kalian tertangkap, waktuku habis terbuang. Mulai malam ini, kalian harus bekerja lagi. Gali tanah-tanah di bawah pohon besar itu dan angkut ke gudangku. Siap. Tapi ingat, Praktik Mas Majid, praktik belum pulang, masih penelitian. Sudah sana pulang. Kopi satu. Oke, siap Mas. Jadi jalan yang naik itu arah ke Watulungbung ya, Pak? Iya Mas. Apa Masnya ini belum pernah ke sana? Belum, Pak. Watulungbung itu tempat apa ya? Itu semacam tempat wisata Mas. Anak-anak muda gitu. Biasanya seusia Mas lah di situ. Di sana bisa menikmati alam, melihat laut dan alam pegunungan gitu Mas maksudnya. Semacam tempat wisata gitu ya? Iya, seperti itulah biasanya ya seusia Mas ini yang ke sana. Masnya belum pernah ke sana? Belum pernah. Oh. Coba Mas main-main ke sana, pasti adem Mas. Gini tempatnya. Bisa lihat laut. Tak kirain Masnya ini mahasiswa yang pernah melakukan penelitian di sana, Mas. Banyak apa mahasiswa yang ikut penelitian di sana? Ada, hampir tiap tahun malah. Ada istilahnya kuliah alam itulah. Atau kuliah kerja lapangan seperti itu. Berhari-hari biasanya, Mas. Berapa ini, Mas? 5.000 Mas. Kok belum diminum Mas? Ya, terima kasih. Ini kembaliannya gimana Mas? Ya, buat. Oke.
Kalian lihat pemuda yang di tikungan bawah sana enggak? Pemuda siapa? Kelihatannya mencurigakan. Makanya aku tanyakan. Waduh, gawat. Mengintai kita, Kang? Kelihatannya enggak. Jadi apa maksudmu mata-matai di sini? Maaf Pak, nama saya Majid. Saya kesini mau mencari pacar saya. Ternyata benar pacar saya di sini sama laki-laki lain. Siapa pacarmu? Maaf juragan. Jadi pacarmu yang menginap di Watu Lumbung itu. Masalah. Itu masalah. Di sana terlalu bebas. Tidak ada yang mengawasi. Tidak ada aturan. Serba longgar. Sudah lama saya mengamati dengan warga di sini. Jadi seperti tempat maksiat. Laki-laki bawa perempuan. Bebas menginap di sana. Ya, begitulah. Maksiat, Pak. Iya. Apa namanya kalau bukan itu? Sebagai tokoh masyarakat di sini, saya sudah lama berembuk dengan warga. Kalau memang tidak mengindahkan etika dan aturan, ya akan kami tutup. Warga di sini jadi tercoreng aib. Malu. Padahal orang itu hanya pendatang dari Jakarta. Tapi tadi saya melihat ada orang tua sedang sholat berjamaah dengan pacar saya, Pak. Berjenggot putih. Iya. Ya itu. Itu sumber masalahnya. Dia memang pengelola. Tapi kelakuannya nggak benar. Sholat dan segala macam itu cuma kedok. Mbah Boy nama orang itu. Tidak tahu diri. Tanah seluas itu bukannya bikin masjid, ini malah bikin peternakan tawon. Emangnya tawon sholat? Sesat kan cara berpikirnya orang tua itu. Tawon, Pak. Tawon, lebah, diambil madunya, dijual. Pikirannya cuma duit, duit dan duit. Makanya dia jadi serakah. Bahaya kalau pacarmu bergaul di sana. Maaf ya, bisa kebawa ke pergaulan yang gak sehat. Jauh dari iman. Bahaya. Saya kenal betul wataknya. Saya harus menyelamatkan pacar saya, Pak. Saya tidak rela dia terjerumus dalam nafsu dunia. Dulu pacar saya sering mengikuti kajian taklim. Sekarang dia sudah jauh dari saya dan tidak mengikuti kajian taklim lagi. Nah, iya kan? Maka hancurkan sarangnya. Jangan cuma tawonnya. Maksudnya bagaimana, Pak? Gini. Gimana tidurmu semalam? Nyenyak? Nyak dong, kamu gimana? Sama. Suasana di sini luar biasa ya. Iya, alam karya Gusti Allah sungguh indah. Anak-anak, latih. Saatnya sarapan. Ayo. Tirai senja menyapa api. Merah tembaga berpijar. Keringat lekat di badan dan langkah cepat bersemangat. Ayo, sarapan dulu.
Iya Pak, saya sudah melihat itu sendiri. Apa itu tidak kafir namanya? Moral dan susila dibiarkan bebas. Malam ini juga harus kita matangkan. Tanah di Watu Lumbung itu mengandung emas. Saya sudah masukkan ke gudang. Nanti kita uangkan, kita jadikan untuk perjuangan menegakkan iman. Saya setuju Pak. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kita hancurkan kafir itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah cukup. Jadi silahkan istirahat. Terima kasih, Mbah. Besok pagi kami pulang terlebih dahulu. Sudah cukup? Sudah merasa cukup? Dan Cukup, Mbah. masih kuliah lagi. Satu pesan saya yang sangat penting bagi kalian berdua. Kalian belum suami istri. Kalian masih dalam masa-masa pacaran. Ada satu hal yang harus dijaga, yang nanti kalian akan merasakan kebahagiaannya. Etika dan moral pergaulan. Nggih, Mbak Boy, ada salam dari Ibu. Aduh, ibu ya. Kamu kok masih ingat ibu di sini? Ibumu baik sekali. Tapi ingat Rati, pesan saya tentang apa yang ada di sini, karena kita menjaga lingkungan Bumi Pati yang memberi kehidupan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita. Ayat-ayat kauniyah kamu bisa lihat bagaimana lebah, bagaimana kelanceng, bagaimana bunga itu saling berhubungan. Kalau tidak ada lebah, tidak ada madu. Kalau tidak ada bunga, tidak ada madu. Sinergitas hubungan ini yang harus dijadikan sebuah pembelajaran untuk kehidupan kalian nanti. Oke? Istirahat, biar fresh. Besok pagi sarapan dulu sebelum pulang. Di sini banyak ular berbisa. Ya,
Apa yang dilakukan si anak bodoh itu malam ini berhasil. Apa yang dilakukan Majid, Gan? Dia lagi menuruti sawat dendamnya untuk menghabisi laki-laki yang merebut gadis idamannya. Dibunuh maksudnya, Gan? Dicelakai. Tinggal tunggu waktu saja. Dia akan mati juga. Aku memberinya ide licik dan jahat itu kepada anak yang sedang mabuk agama itu. Dia dengan cepat menangkap maksudku. Apa juragan sudah punya siasat untuk melenyapkan si Mbah Boy itu jika dia menolak? Tentu sudah dong. Tidak perlu minta bantuan dukun. Aku punya siasat yang jitu. Racun itu pasti akan menghabisinya. Pasti. Setelah itu giliran Mbah Boy akan kuhabisi kalau dia tidak mau tanda tangan untuk kawasan Watu Lumbung. Aku sudah punya siasat dan rencana yang jitu. Pamit juragan, pekerjaan sudah selesai, besok kesini lagi. Ya. Juragan, kira-kira Rapi tadi mendengar pembicaraan kita nggak? Dia dengar bahaya. Coba kau ikuti dia. Kalau perlu bereskan. Dan juga Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Satu Mas. Sakit, Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Gawat. Ada apa juragan? Pak Sulaiman mau datang. Pak Sulaiman itu siapa juragan? Pak Sulaiman itu bos besar dari Jakarta. Aman kok juragan. Gudang kita sudah dipenuhi tanah-tanah galian yang mengandung emas itu. Tinggal disetorkan saja. Big Boss kan bisa lihat sendiri nanti. Tapi masalahnya Masalahnya apa juragan? sudahlah. Kalian nggak ngerti. Lebih baik kalian pulang saja dulu. Biar saya yang mikir bagaimana selanjutnya. Ini racun yang kumaksud. Ini kamu masukkan dalam minumannya Mbak Boy. Paham? Saya tidak ada musuh. Saya tidak pernah memusuhi orang. Orang sejahat apapun saya anggap teman. Karena saya tidak menganggap orang menjadi musuh, maka saya akan selalu menang. Tapi juragan Sulung itu sangat jahat. Nggak sengaja bah nabrak dia. Wong tiba-tiba lari nabrak motor saya. Ada yang luka nak? Perlu diobati? Nggak apa-apa, Mbah. Saya nggak apa-apa. Siapa namamu? Nama saya Majid, Mbah. Ini tadi lari dari semak-semak bah, nabrak motor saya malah. Kenapa lari? Lihat sesuatu? Nggak ada apa-apa, Mbah. Saya hanya lari saja. Kok tergesa-gesa seperti itu? Ngapain kamu di sini? Jangan-jangan kamu yang naruh ular di tempat Wisnu ya? Emang ada ular, Mbak? Ada, Pak. Di tendanya Wisnu tadi malam. Kamu kenal dengan Mas ini? Kenal, Mbah. Namanya Majid. Kami kenal di majelis taklim. Dia menganggap saya kayak pacarnya. Saya diatur nggak boleh ini itu. Dia cemburu sama Wisnu. Aku cuma ingin perhatiin kamu, Ratih.
karena kamu sudah tidak punya bapak lagi. Apa hubungannya? Aku ingin jadi imamu. Jadi benar, nak yang menaruh ular itu di tenda Nak Wisnu. Benar, Mbah. Karena anak itu tidak mengajarkan agama yang baik sama Ratih. Saya kasihan sama Ratih, Mbah. Mulut dan kelakuanmu busuk, Majid. Kamu memperalat agama hanya untuk ambisimu pada seseorang. Orang macam kamu pantas Saya tidak bersalah. Kamu bersalah. Itu perbuatan kriminal. Kamu bisa kena pasal kalau dilaporkan kepada polisi. Jangan, Mbah. Saya hanya disuruh. Siapa yang menyuruh? Juragan Sulung yang menyuruh saya. Dia yang punya ide semua. Dia menyuruh saya untuk melukai laki-laki itu. Ada yang tahu di mana si Majid? Dari semalam tidak pulang. Belum beri laporan ya? Enggak tahu juragan, tapi mestinya sudah. Tadi saya tidak lewat Watu Lumbung. Semoga dia ada di tempat aman dan tidak tertangkap lalu ngoceh. Mbah, saya turut berduka cita. Saya tahu ini pasti ada hubungannya dengan Juragan Sulung. Maafkan saya, Mbah. Ratih, Wisnu. Selama ini saya salah, khilaf. Maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi. Mbah memang sedih, Majid. Tapi yang lebih menyedihkan, kenapa orang masih saling menyakiti? Kenapa orang masih saling bermusuhan? Padahal Bubi Pati mengajar pada kita sebuah pakerti. Kita harus baik bukan hanya kepada manusia, tapi sesama makhluk kehidupan di bumi ini. Ya, yang lebih menggembirakan, Mbah, akhirnya Nak Majid sadar atas kesalahannya. Matur nuwun, Mbah. Saya ingin belajar dengan Mbah Boy. Murid, ini tolong bungkus yang rapi. Ini lukisan di sini. Beliau besok Jumenengan. Antar pagi-pagi, jangan telat. Ini toh. Siap, baik Pak Sulaiman. Tapi maaf Pak, kalau nanti saya tidak bisa. Bagaimana kalau besok saja Pak? Aku datang ke Jogja ini karena aku sudah tahu sejak lama. Ini tidak bisa dibiarkan. Iya kan? Kamu ngaku kan? Kamu jangan pura-pura bingung. Aku sudah tahu semuanya. Yang katanya selama ini kamu minta uang ke aku untuk proyek ini, untuk memperdayakan lokasi itu. Itu semua bohong. Aku sudah tahu sejak lama. Kamu pikir aku bodoh? Kayak bintang film. Terus kamu mau bodohin aku terus-terusan gitu? Ngaku kan?
kamu! Pergi! Allah, kenapa hamba-Mu bisa seburuk dan sejahat ini ya Allah? Ampuni aku ya Gusti Allah. Hamba berdosa pada banyak orang, tega melenyapkan nyawa orang, menyakiti orang hanya karena ego. Juragan, bangun Juragan. Ampuni aku. Sudah lama hal ini saya tunggu-tunggu Juragan. Saya melihat sisi baik dari Juragan. Semua orang mempunyai sisi yang baik dan buruk. Ya, alhamdulillah Allah menunjukkan jalan menuju. Ayo bangun, kita bisa bicarakan semuanya. Terima kasihlah pada Allah yang sudah membalikkan hatimu, yang menyadarkan dirimu untuk menjadi orang baik. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah menunjukkan jalan yang benar ya Allah. Ya, semua orang punya kadar dan kodok. Semua orang ditakdirkan ke muka bumi ini untuk menjadi wali Allah, untuk menjadi utusan Allah, memelihara bumi seisinya, memelihara untuk kemaslahatan bersama, sinergitas sama. Kita bertetangga, kita harus saling menjaga, kita harus membangun kawasan ini bersama. Ya, Juragan. Assalamualaikum Soal itu saya sangat percaya betul. Karena Mbah Boy memiliki kearifan lokal. Dengan itu, maka Mbah Boy bisa bertahan dalam keadaan apapun. Kok jeding, manusia itu berubah-ubah. Hati kita yang berubah-ubah. Di dalam diri manusia itu ada hati
yang menjadi inti dasar dari manusia. Kita tidak bisa mencap orang sebelum meninggal, karena sebetulnya kita ini adalah ayat Tuhan. Kita tidak bisa bicara orang itu jahat, orang itu zalim, orang itu tidak baik, karena Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Memberi. Kalau hidayah itu datang seperti juragan sulung, saya benar-benar menemukan surga yang selama ini saya rindukan. Benar kata Bang Boy, Bumi Pati ini menyediakan semuanya. Kita tinggal menikmatinya saja. Kita hanya merawatnya saja. Coba lihat Bang Boy dengan kearifannya. Bumi Pati mampu merubah hati manusia. dan Bumi Pati sebetulnya menuntun kita. Kalau kita menyadari bahwa kita hidup di dunia, kita tidak hidup sendirian. Oh, ini alhamdulillah. Ini panen singkong dari Bumi Pati. Tapi hari ini saya tidak hanya ingin menyuguhkan singkong kepada juragan. Silakan coba. Semut ireng. Semut ireng. Anak kebo sapi. Sapi bongkar. Anak berangkat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifai, penggagas dari trilogi film edukasi Bumi Pati, Projo Pati, dan Belopati, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya sebuah produksi awal dari trilogi film yang kami gagas, terutama kepada eksekutif produser dan konsultan hukum saya, Ibu Diah Setianwati. Tanpa beliau, film ini mungkin belum terwujud. Tapi juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada kru, kepada pemeran yang rata-rata baru di dalam dunia perfilman. Tapi saya puas, apapun hasilnya itu adalah kerja kami. Gagasan kami di masa pandemi, lebih-lebih kami berikan untuk memberi semangat hidup kepada kawan-kawan seniman, kepada kawan-kawan yang mempunyai pola berpikir cerdas, bahwa boleh ada pandemi, tapi pikiran kita harus tetap merdeka. Saya yang berperan sebagai juragan sulung di dalam film Bumi Pati, mohon maaf apabila ada pihak-pihak atau penonton yang tidak berkenan dengan perilaku yang ditunjukkan oleh juragan sulung. Namun demikian juga sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih karena dalam peran saya tersebut akhirnya saya bisa diterima menjadi anggota Parvi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Parvi Daerah Istimewa Yogyakarta atas apresiasi ini. Tak lupa kami mengucapkan salam dan terima kasih kepada Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Sandiaga Uno, Menteri Kemenkraf dan jajarannya, juga kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas
support atas semangat yang diberikan sehingga kearifan lokal dan pengetahuan dapat tersaji di hadapan Anda. Film Edukasi Bumi Pati, Projopati, dan Belopati adalah gagasan kami di dalam memberikan kontribusi dan apresiasi terhadap semesta.